Sudah dipastikan dia NU-nya tidak bersandar sampai kepada Hasyim Asy'ari, melainkan hanya sampai kepada Gus Dur, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Pada video kali ini saya akan mengulas satu video yang beredar dan cukup ramai diperbincangkan di beberapa media sosial dan di grup-grup WhatsApp. Selain mendiskreditkan Gus Dur, juga ada hal yang terkait dengan sejarah yang perlu diluruskan. Berikut ini videonya. Orang yang mengaku NU akan tetapi anti dengan negara Islam, anti dengan ditegakkannya hukum Islam di Indonesia, sudah dipastikan dia NU-nya tidak bersandar sampai kepada Hasyim Asy'ari, melainkan hanya sampai kepada Gus Dur, saudara. Kenapa? Karena NU yang sesungguhnya sebagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Mbah Hasyim dan ulama-ulama lainnya, itu mereka memperjuangkan tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala di Indonesia. Baru pada zaman kepemimpinan Gus Dur saja itulah NU tidak lagi memperjuangkan negara Islam. Sejarah membuktikan, saudara, bahkan cucu daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri, Gus Solah, yang mengatakan semuanya. Jadi saya ulangi sekali lagi, NU dulu memperjuangkan negara berdasarkan Islam. Tahun 84 NU kemudian beralih menerima negara berdasar Pancasila. Itu perubahan yang terjadi. Jadi hal semacam ini harus disampaikan kepada orang-orang NU yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa, supaya mereka tahu apa sesungguhnya yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama, agar mereka tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran sekuler, pemikiran-pemikiran liberal yang mereka anti dengan tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana pemirsa setelah Anda menyaksikan, atau mungkin Anda lebih dulu tahu sebelum saya? Baiklah, saya akan urai, namun sebelumnya saya mohon maaf bagi Anda semua dan juga bagi Ustadz yang ada di dalam video ini. Tidak bermaksud apa-apa, tetapi ini menurut hemat saya perlu kita luruskan. Sebab apabila tidak, maka sebagian orang akan mempercayai begitu saja, padahal banyak catatan yang mesti kita pertimbangkan. Di mana dikatakan orang yang mengaku NU akan tetapi anti dengan negara Islam, anti dengan ditegakkannya hukum Islam di Indonesia, sudah dipastikan dia NU-nya tidak bersanad sampai kepada Hasyim Asy'ari, melainkan hanya sampai kepada Gus Dur. Karena NU yang sesungguhnya sebagaimana apa yang dilakukan oleh Mbah Hasyim dan ulama-ulama lainnya. Kemudian yang melanjutkan, baru sampai pada zaman kepemimpinan Gus Dur, itu sajalah NU tidak lagi memperjuangkan negara Islam. Terus diputar video Gus Solah, di mana di situ kalimat Gus Solah diantaranya menyebutkan NU dulu memperjuangkan negara berdasarkan Islam. Tahun 84 NU kemudian beralih menerima negara berdasarkan Pancasila. Itu perubahan yang terjadi. Baik. Kalau dikatakan orang yang mengaku NU tetapi anti dengan syariat Islam, anti dengan ditegakkannya hukum Islam di Indonesia, sudah dipastikan dia NU-nya tidak bersanad kepada Mbah Hasyim. Itu dasarnya apa? Dan apa pula yang dimaksud dengan syariat Islam di sini? Menegakkan syariat Islam di Indonesia. Apa yang dimaksud anti terhadap negara Islam itu negara Islam Indonesia, atau negara Islam di beberapa negara seperti Iran, mungkin Arab Saudi? Apa yang dimaksud? Ini pertama juga harus dipertegas. Atau kalau dari kalimat sambungannya mengarah kepada keinginan beberapa kelompok untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Maka jika anti terhadap cita-cita atau keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, maka NU-nya dipastikan tidak bersanad sampai ke Mbah Hasyim Asy'ari, tetapi berhenti hanya sampai ke Gus Dur. Ini maksudnya apa? Kan tidak jelas. Dasarnya apa mengatakan seperti ini?
Apabila dilihat dari rangkaian videonya, yang dijadikan dasar adalah potongan ceramah Gus Solah. Sementara potongan ceramah Gus Solah ini, apakah itu kalimat langsung dari beliau? Artinya beliau memang mengatakan hal itu dari beliau sendiri atau beliau mengutip perkataan orang lain. Ini kan belum jelas. Dan saya sudah mencoba melacak video lengkap dari ceramah Gus Solah, tapi belum menemukan. Mungkin Anda memilikinya, bisa dikirim ke saya. Dari sini nanti kita bisa lihat apa yang dimaksud oleh Gus Solah. Bahwa beliau mengatakan NU dulu memperjuangkan negara berdasarkan Islam. Tahun 84 NU kemudian beralih menerima negara berdasarkan Pancasila. Kan hanya sampai di situ. Apakah kalimat dari Gus Solah ini akan dijadikan dasar bahwa orang NU yang tidak mau menerima dijadikannya Indonesia sebagai negara Islam, lantas NU-nya hanya sampai ke Gus Dur? Itu artinya, seperti yang disampaikan oleh sang ustadz itu sendiri, Gus Dur adalah penganut aliran sekuler. Dalam kata lain juga, Gus Dur anti terhadap dibentuknya Indonesia sebagai negara Islam. Kalau kembali kepada konsep negara Islam yang seperti apa yang Ustadz tadi maksud kalau kaitannya dengan Indonesia? Apakah ini ada kaitannya dengan Hizbut Tahrir? Padahal Hizbut Tahrir sendiri sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang bukan hanya di Indonesia, tetapi di beberapa negara di dunia. Lantas di mana posisi yang dimaksud? Jadi intinya tidak jelas apa yang disampaikan oleh si Ustadz tadi, kemudian memutar potongan video Gus Solah sebagai dasar. Ini jadi tidak jelas, jadi rancu. Rancunya di mana? Di depan mengatakan anti terhadap syariat Islam. Kemudian yang diputar adalah video Gus Solah. Kalau toh anggap saja video Gus Solah itu adalah kalimat langsung dari beliau. Terus apa kaitannya dengan anti terhadap syariat Islam? Kemudian juga jika Gus Solah mengatakan tahun 84 NU kemudian beralih menerima negara berdasarkan Pancasila. Mungkin ini yang dimaksud dengan penerapan asas tunggal di masa Orde Baru. Asas tunggal Pancasila. Memang iya. NU satu di antara organisasi besar yang menerima hal itu atas kebijakan Orde Baru. Tetapi bukan hanya Gus Dur seorang diri. Disertai pula oleh beberapa ulama. Di antaranya yang kita sangat kenal adalah Ki Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Bahkan beliau sampai menemui Pak Harto. Kemudian juga ada Ki Haji Ahmad Siddiq. Memang NU menerima asas tunggal Pancasila. Karena apa? Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Kalau itu kaitannya dengan penerimaan NU terhadap asas tunggal Pancasila. Dengan menerima asas tunggal Pancasila, pertama, apakah itu akan dianggap telah menolak syariat Islam? Kalau untuk dijadikan Indonesia ini sebagai negara Islam, kan sudah final. Pada Muktamar NU ke-11 tahun 36, seperti yang Gus Dur juga sampaikan dalam bukunya Misteri Kata-Kata, kiai-kiai setelah juga memutuskan bahwa secara fikih Indonesia ini adalah negara Islam, tapi dalam sistem pemerintahannya tidak. Artinya tidak menggunakan simbol-simbol Islam. Maka kalau dikatakan negara Islam yang seperti apa? Apakah seperti Iran, Arab Saudi, atau seperti apa yang dimaksud gitu? Untuk di Indonesia sendiri ini kan ajaran syariat Islam mungkin yang tidak masuk dalam perundang-undangan itu dihukum pidana. Apakah sholat juga akan dilembagakan? Orang yang tidak sholat kena pasal atau bagaimana? Apakah mau seperti itu? Maka saya ingat ceramah Gus Dur bahwa tidak semua hal yang kaitan dengan agama dilembagakan. Tapi hal-hal penting lainnya kan sudah diatur seperti haji, jadwal puasa, zakat, Idul Fitri, Idul Adha, kan di sini diatur oleh negara. Lalu yang mana lagi dan seperti apa? Lantas menuduh Gus Dur sebagai orang sekuler yang tidak mau menerima ditegakkannya syariat Islam. Ini kan sesuatu yang aneh, bos. Nah, di sisi lain juga para pemirsa, ada kesan dari beberapa sahabat. Hal video ini disebar setelah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf
terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Di mana setelah beliau terpilih, beliau mengatakan di dalam kepemimpinan beliau di NU ingin menghidupkan kembali apa yang pernah diterapkan oleh Gus Dur. Sehingga mendengar kalimat itu muncullah video ini. Itu asumsi dari sebagian sahabat kami. Benar atau tidaknya wallahu a'lam, itu hal lain. Tetapi bahwa video ini telah mendiskreditkan Gus Dur, bahkan ada kesan membenturkan Gus Dur terhadap adik kandungnya sendiri yaitu Gus Solah, juga terhadap Ki Haji Hashim Asy'ari sebagai mbah beliau. Jadi Gus Dur di sini diposisikan sebagai orang nakal, tidak sama dengan adiknya, tidak sama dengan mbahnya. Padahal kalau kita melihat sejarah sebagai catatan tambahan di sini, pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika rapat panitia persiapan kemerdekaan pertama kali dimulai sehari setelah Indonesia merdeka, Piagam Jakarta atau rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang di situ ada 5 sila. Pada sila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini oleh Bung Karno diminta untuk direvisi. Kenapa? Karena sehari sebelumnya, setelah upacara kemerdekaan, ada beberapa tokoh dari Indonesia bagian timur dan Kalimantan. Ada Dr. Samratulangi dari Sulawesi, ada Tajuddin Nur dan Insinyur Pangeran Nur dari Kalimantan, kemudian ada I Ketut Puja dari Nusa Tenggara, dan Latu Hari-Hari dari Maluku, meminta agar kalimat ini ditinjau ulang. Karena apabila kalimat ini tidak ditinjau ulang, maka dikhawatirkan terjadi masalah di belakangan hari. Menjelang rapat panitia persiapan kemerdekaan, di antara tokoh yang diminta adalah Ki Haji Wahid Hasyim, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kasman Singotimejo, Teku Muhammad Hasan. Kemudian singkatnya, kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang menjadi sila pertama dalam Pancasila yang kita ketahui hari ini. Artinya apa? Fokus kepada Ki Wahid Hasyim. Ki Wahid Hasyim bukan hanya sebagai tim 9 dari perumus pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian disebut Piagam Jakarta. Beliau juga anggota PPKI, tetapi beliau juga adalah tokoh NU. Catatan yang kedua, para pemirsa sekalian, bahwa pada dasarnya dari tahun 1936 pada Muktamar NU ke-11 sampai hari ini, kiai-kiai NU tetap berpatokan kepada hasil muktamar, di mana pada saat itu diputuskan bahwa wilayah Hindia Belanda atau wilayah Indonesia dinyatakan sebagai negara Islam secara fikih. Tetapi dalam konsep ketatanegaraan tentu menyesuaikan dengan musyawarah mufakat. Karena Indonesia bukan hanya milik orang Islam, tetapi secara fikih bagi umat Islam, bil khusus bagi orang NU, disepakati bahwa wilayah Indonesia adalah negara Islam. Kenapa? Hal ini dalam konteks fikih berkaitan dengan hukum. Contoh, apabila ada orang meninggal, di situ dijelaskan oleh Ki Haji Ahmad Siddiq, apabila ada orang meninggal, identitasnya tidak jelas, Islam atau tidak. Lalu bagaimana sikap kita sebagai Muslim? Apa yang harus kita lakukan? Maka apabila wilayah Hindia Belanda yang sebelumnya pernah dikuasai oleh penguasa-penguasa Muslim, kemudian dikalahkan oleh penguasa Belanda yang kafir, begitu kalimatnya, tetap saja hukum bagi kita menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah negara Islam, sehingga orang meninggal yang tidak ketahuan identitasnya Islam atau tidak, berkewajiban kifayah bagi kita untuk merawat jenazahnya. Itu sampai hari ini tidak berubah. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, dalam konsep pemerintahan, menyesuaikan dengan apa yang telah dirancang oleh para pendiri bangsa ini. Karena Indonesia bukan hanya milik orang Islam. Dalam buku Gus Dur bahkan dikatakan, dalam muktamar ke-11 di Banjarmasin itu, dalam konteks tata pemerintahan, kiai-kiai NU memilih konsep Darussalam, bukan Darul Islam, tapi dalam konteks fikih adalah Darul Islam. Seperti yang saya bahas tadi.
Apa bedanya? Dalam konteks pemerintahan, ya kita menyesuaikan. Darussalam, apa yang dimaksud? Adalah sebuah negara yang damai. Negara yang memberikan jaminan kedamaian bagi umatnya. Negara memberikan jaminan untuk beribadah sebaik-baiknya bagi para penganut agama. Bil khusus Islam. Lantas di mana persoalannya? Baiklah para pemirsa, saya ulangi lagi. Pertama, kalimat yang disampaikan oleh Ustadz itu, menurut saya kalimat itu tidak jelas maksudnya dengan menggunakan kalimat potongan dari Gus Solah. Kedua, apakah kalimat Gus Solah itu kalimat beliau langsung atau kutipan? Ini juga perlu kita lacak ulang. Andai pun itu kalimat langsung, sebenarnya apa yang dimaksud oleh Gus Solah? Apakah penerimaan NU terhadap asas tunggal Pancasila atau apa? Yang ketiga, apabila menggelinding begitu saja kepada masyarakat dan diterima mentah-mentah akan menjadi persoalan tersendiri di beberapa lini masyarakat. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh si Ustadz di dalam video itu telah menjadikan kita yang mempercayainya menjadi buruk sangka, suudzon terhadap orang-orang yang telah berjuang dan telah mendahului kita. Kiai Haji Abdurrahman Wahid sudah wafat. Gus Solah juga sudah wafat. Maka melalui tayangan ini saya mencoba untuk meluruskannya, setidaknya memberikan pertimbangan-pertimbangan dari apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di dalam video tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan, termasuk kepada ustadz yang ada di dalam video itu. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini ada kesalahan. Dengan niat tulus, saya siap apabila Pak Ustadz menonton video saya dan ngajak diskusi. Demi hal ini bisa clear apa yang dimaksud dan tujuannya untuk apa. Bagaimanapun, kita adalah saudara sebangsa, setanah air, senegara, bahkan seagama. Mestinya kita bersatu berangkulan untuk membangun bangsa. Tapi hal ini perlu saya lakukan sekali lagi karena ini berada di media sosial dan menggelinding kemana-mana, mengkhawatirkan nanti ada orang yang menelan mentah-mentah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.